sebelum kita masuk pembelajaran, jangan lupa like dan subscribe video ini dulu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran ekonomi akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sedikit penjelasan yang perlu saya bahas untuk melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi ini ada komentar dari salah satu dari kalian yang bernama Aditya Lutfi Herisandi. Assalamualaikum Bu Aas, ini Aditya Lutfi Herisandi ingin bertanya. Ada yang belum saya pahami dalam pembelajaran tadi. Apakah peningkatan pendapatan nasional pada pandemi seperti saat ini akan turun? Apa yang harus dilakukan pemerintah dan kita supaya tetap stabil caranya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Saya mau jawab dulu yang pertama, yaitu apakah peningkatan pendapatan nasional pada pandemi seperti ini akan turun? Jawabannya iya, pendapatan nasional pada saat ini Indonesia memang turun. Padahal ini belum berjalan 1 tahun, tapi pendapatan nasional benar-benar sudah berkali-kali lipat turun dari pendapatan di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum terjadi pandemi ini, pendapatan negara Indonesia ini selalu mengalami defisit. Defisit itu maksudnya adalah pendapatan tidak lebih besar dari pengeluaran. Nah, sehingga untuk menutupi belanja negara Indonesia perlu berhutang kepada negara-negara asing di luar. Apalagi dikarenakan terjadi era pandemi ini, maka Indonesia perlu menambah hutang ke luar negeri dengan jumlah yang juga berkali-kali lipat. Karena kalau misalkan tidak berhutang, maka kebutuhan negara Indonesia saat ini tidak akan pernah tercukupi, dan juga untuk mencukupi kebutuhan secara medis dan juga kebutuhan secara kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia lah, intinya itu tidak akan pernah terpenuhi kalau misalkan kita tidak berhutang kepada luar negeri. Nah, pertanyaan selanjutnya kan tadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu salah satunya adalah pemerintah udah menganggarkan pinjaman kepada negara-negara asing, yang sebenarnya juga negara-negara lain itu juga mendapatkan dampak negatif juga dari terjadinya pandemi COVID-19 ini. Tapi ada juga negara-negara yang sudah dapat mengatasi permasalahan ini, kemudian bisa memberikan bantuannya untuk secara finansial untuk Indonesia dalam memberikan hutang. Nah, selain itu juga pemerintah juga sudah menerapkan aturan new normal untuk negara kita, karena kalau misalkan kita mau disuruh di rumah aja terus-terusan, maka masyarakat kita tidak akan produktif, tidak akan menghasilkan pendapatan, dan tidak akan meningkatkan tingkat daya beli masyarakat, sehingga uang yang di masyarakat kita tidak akan berputar, dan itu yang bikin pendapatan nasional kita itu mandek, stuck, atau defisit. Maka dari itu pemerintah menerapkan sistem new normal agar masyarakat juga tetap berusaha untuk semakin produktif, agar sistem perekonomian juga tetap berjalan, seperti itu. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Aditya Lutfi Herisandi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, simak video berikut ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Konsep-konsep itu yaitu antara lain, yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, GDP. Istilah lain dari pendapatan nasional yaitu produk domestik bruto atau GDP. Pendapatan nasional diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Di Indonesia,
GDP dapat dihitung dari dua sisi pendekatan, yaitu sektoral dan pendekatan penggunaan. Dari pendekatan sektoral, GDP merupakan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa. Adapun dari pendekatan penggunaan, GDP merupakan total nilai dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto. Yang kedua, konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu Produk Nasional Bruto atau disebut juga dengan Gross National Product, GNP. Saat ini, hubungan antar bangsa semakin maju. Demikian pula dalam hal berbisnis. Banyak penduduk negara lain yang mempunyai bisnis di Indonesia. Sebaliknya, banyak juga orang Indonesia yang mempunyai bisnis di negara lain. Laba dari perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara asalnya, sehingga jumlah ini tidak dapat dikatakan sebagai pendapatan nasional negara Indonesia. Sebaliknya, laba dari perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri adalah milik warga Indonesia. Nah, jumlah ini yang harus ditambahkan pada Produk Nasional Bruto Indonesia sebagai pendapatan nasional negara Indonesia. Dari kedua laba ini, perlu dicari selisihnya untuk mengetahui seberapa besar jumlah pendapatan neto Indonesia terhadap luar negeri. Cara menghitungnya adalah laba negara asing di Indonesia dikurangi dengan laba Indonesia di negara asing, maka akan menghasilkan pendapatan neto terhadap luar negeri. Dari konsep yang pertama yang tadi sudah kita pelajari, yaitu produk domestik bruto atau GDP, jika ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri, maka akan menghasilkan jumlah produk nasional bruto atau Gross National Product, disingkat GNP. Konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional yang selanjutnya yaitu adalah Produk Nasional Neto atau Net National Product, disingkat NNP. Produk Nasional Neto atau Net National Product didapat dari Produk Nasional Bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Selanjutnya, konsep yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau Net National Income, disingkat NNI. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional yang kelima adalah konsep pendapatan perorangan atau personal income, disingkat PI. Personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Nah, ini konsep yang terakhir yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu pendapatan disposable atau setelah pajak.
disebut juga dengan disposable income atau DI. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. DI sama dengan PI, personal income, konsep yang kelima tadi itu, dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, agar pembahasan kita lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui sebuah negara memiliki data dalam miliar. Yang pertama, GDP sebesar 312 miliar rupiah. Yang kedua, produk negara asing di Indonesia sebesar 52 miliar rupiah. Yang ketiga, produk Indonesia di negara asing sebesar 20 miliar rupiah. Keempat, penyusutan dan pergantian modal sebesar 30 miliar rupiah. Yang kelima, pajak tidak langsung sebesar 44 miliar rupiah. Selanjutnya, dana sosial sebesar 6 miliar rupiah. Laba ditahan sebesar 12 miliar rupiah, pajak perseroan sebesar 24 miliar rupiah, iuran asuransi sebesar 18 miliar rupiah, transfer payment pemerintah sebesar 16 rupiah, dan pajak langsung sebesar 8 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, hitunglah 1. Gross National Product atau GNP, yang kedua Net National Product atau NNP, yang ketiga Net National Income atau NNI, yang keempat Personal Income atau PI, dan yang kelima Disposable Income atau DI. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tinggal memasukkan rumus-rumus yang tadi telah kita bahas ke dalam data yang sudah disiapkan, yaitu dengan cara yang pertama, Gross National Product, caranya adalah dari GDP yang sebesar 312 miliar, dikurangi dengan produk negara asing di Indonesia yang sebesar 52 miliar, maka hasilnya adalah 260 miliar. Nah, dari jumlah 260 miliar ditambah dengan produk Indonesia yang ada di negara asing yang sebesar 20 miliar, maka hasilnya adalah 280 miliar. 280 miliar itu adalah Gross National Product Indonesia. Yang kedua, kita mau menghitung besaran NNP. Caranya adalah dari GNP yang tadi sebesar 280 miliar dikurangi dengan penyusutan dan pergantian modal. Di sini besarnya sebesar 30 miliar. Maka hasil dari NNP-nya adalah 250 miliar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besaran NNI. Rumusnya adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Berdasarkan nilai NNP yang sudah kita hitung tadi, yaitu sebesar 250 miliar, dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 44 miliar, maka hasilnya adalah 206 miliar. Jadi, NNI sebesar 206 miliar. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung besaran personal income atau disebut juga dengan PI. Untuk menghitung PI, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui jumlah NNI. Jumlah NNI tadi setelah kita hitung besarnya adalah sebesar 206 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk mengetahui jumlah PI, jumlah NNI perlu dikurang dari beberapa poin, yaitu antara lain dana sosial, laba ditahan, pajak perseroan, dan iuran asuransi. Maka dari itu, kita perlu menjumlahkan dari 4 poin tersebut, yaitu dana sosial sebesar 6 miliar, laba ditahan sebesar 12 miliar, pajak perseroan sebesar 24 miliar, dan iuran asuransi sebesar 18 miliar. Total dari 4 poin tersebut yaitu 60 miliar. Kemudian NNI yang sebesar 206 miliar tadi dikurangi dengan 60 miliar, maka menghasilkan 146 miliar.
Nah, hasil dari itu tadi ditambahkan dengan jumlah transfer payment sebesar 16, yaitu hasilnya adalah sebesar 162 miliar rupiah. Jadi, besaran PI yaitu sebesar 162 miliar rupiah. Nah, yang terakhir, kita akan menghitung besarnya disposable income atau DI. Cara menghitung DI adalah dengan mengurangi PI dikurang dengan pajak langsung. Nah, PI di sini sebesar 162 miliar rupiah dikurangi dengan pajak langsung sebesar 8 rupiah, maka hasilnya adalah 154 miliar rupiah. Jadi, besaran disposable income adalah sebesar 154 miliar rupiah. Gimana? Mudah kan cara menghitung pendapatan nasional? Nah, sekarang tugas kalian adalah menghitung soal berdasarkan data ini ya. Silahkan kalian screenshot layar HP atau komputer kalian, lalu salin dan kerjakan soalnya di buku, kemudian foto dan kirim hasil pekerjaan kalian di Google Classroom masing-masing. Nah, ini tugas kedua. Ada beberapa istilah yang sengaja Ibu tidak jelaskan di video kali ini. Tujuannya agar kalian mencari tahu dan belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa juga di screenshot dan kerjakan soalnya di buku, kemudian foto dan kirim hasilnya di Google Classroom masing-masing ya.